Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kei Salman Amarin Jasto, NRP 5017251037 dari Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, di sini saya akan membuat video yang isinya tentang hasil kerja saya, yaitu mentranslatekan buku Earth Revealed chapter 12, yang dimana pada video ini saya akan mempresentasikan isi atau garis besar dari chapter 12 pada buku Earth Revealed. Nah, eh, pada chapter 12 ini itu eh, kurang lebih bukunya itu membahas tentang eh, batuan di permukaan bumi berubah akibat pelapukan, erosi, dan transportasi. Nah, baik, saya akan mulai saja. Jadi, eh, di sini saya sudah memiliki infografis singkat tentang inti-inti isi dari chapter 12. Ya. Di sini judulnya erosi, pembaruan, dan tanah. Nah, di sini ada erosi, yang dimana erosi ini eh, bisa berdampak pada dua ini. Kemudian tanah, tanah itu ada jenis tanah. Kemudian ada pembaruan juga yang berhubungan dengan kimia dan horizon tanah. Nah, pada bab ini kurang lebih itu dibahas tentang bagaimana batuan di permukaan bumi itu berubah akibat proses erosi, eh, pelapukan, dan transportasi selama berjuta-juta tahun, yang berlangsung selama berjuta-juta tahun. Nah, proses-proses ini itu tidak hanya membentuk permukaan bumi ya teman-teman, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan atmosfer, biosfer, dan siklus batuan. Nah, pelapukan sendiri adalah kunci terbentuknya tanah yang menjadi dasar bagi kehidupan, pertanian, serta kestabilan ekosistem global. Nah, apa sih pelapukan itu? Nah, pelapukan itu adalah proses penghancuran batuan melalui perubahan fisik maupun kimia. Nah, pelapukan jadi semisal ada batu nih. Nah, contoh contoh simpelnya ada batu. Nah, batunya itu jangan batu deh. Eh, Kayu, semisal ada kayu. Nah, kayu kalau semisal kena air, misal ada kayu ambruk, tias, terus habis itu ada hujan. Hujan, hujan kan air ya, teman-teman. Jadi apabila air itu mengenai kayu tersebut, itu nanti lama-kelamaan kayu itu akan lapuk, yang dimana kayu itu akan lunak karena terkena air hujan. Nah, itu eh, yang dinamakan pelapukan. Nah, kemudian eh, pelapukan mekanis memecah batuan tanpa mengubah komposisi kimianya itu disebabkan oleh pelepasan tekanan, pembekuan air, akar tumbuhan, atau kristalisasi garam. Nah, jadi eh, pelapukan pada batuan itu tidak harus mengubah komposisi kimianya, karena itu disebabkan oleh pelepasan tekanan, pembukaan air, akar tumbuhan, atau kristalisasi garam. Nah, pelapukan kimia sendiri itu melibatkan reaksi dengan air, oksigen, dan gata atmosfer seperti karbon dioksida yang menghasilkan mineral baru. Nah, jadi seperti yang saya contohkan tadi, kayu terkena air hujan itu termasuk ke dalam pelapukan kimia ya teman-teman. Nah, kemudian ada erosi. Apa sih erosi itu? Nah, erosi itu merupakan proses pengangkutan partikel batuan oleh air, angin, atau es setelah batu terlapuk. Kemudian ada transportasi. Transportasi adalah perpindahan material yang tererosi menuju tempat lain, seperti sungai, pantai, atau dasar laut. Ketiga proses ini saling berhubungan untuk siklus pelapukan yang mempengaruhi bentuk bumi. Nah, jadi misal nih ada tanah, tanah di tebing. Nah, tanah di tebing itu terkena pelapukan kimia, yaitu misal kena air hujan terus-menerus. Nah, otomatis kan tanahnya menjadi gembur dan itu rawan longsor. Nah, di mana saat terjadi longsor, tanah itu terkikis. Terkikis. Nah, kemudian
terkikis yang dimana itu adalah hasil dari pelapukan yang dimana itu adalah erosi ya. Kemudian di bawah tebing tersebut ada sungai. Nah, jadi material-material batuan yang ada di tebing itu seperti batuan, tanah, dan pohon mungkin segala macam yang ada di tebing itu longsor, tererosi, kemudian jatuh ke dalam sungai yang dimana jatuh ke dalam sungai itu dinamakan transportasi, teman-teman. Kurang lebih begitu. Nah, apa sih hubungan hubungan antara pelapukan dan sistem bumi? Pelapukan tidak hanya mengubah batuan, tetapi juga berinteraksi dengan sistem bumi lain, semisal atmosfer. Oksigen dan karbon dioksida berperan penting dalam pelapukan kimia. Kemudian ada hidrosfer. Air merupakan agen utama pelapukan, baik dalam bentuk cair, es, maupun uap. Es yang membeku dapat memecah batuan, sementara air mengalir mengangkut material tererosi. Nah, terakhir, oh, maaf, tidak terakhir. Jadi ada biosfer. Biosfer adalah akar tanaman, aktivitas hewan, dan mikroorganisme, mempercepat pelapukan serta memperkaya tanah dengan bahan organik. Nah, kemudian yang terakhir, ada manusia. Aktivitas seperti pembangunan dan pertambangan mempercepat erosi dan perubahan permukaan tanah. Jadi semisal ada pertambangan nih, pertambangan manusia melakukan industri atau ya semacam industri pertambangan gitulah. Nah itu kan lama-lama lingkungan di sekitarnya akan terpengaruh oleh limbah-limbah tersebut, di mana itu akan bisa memperbaiki tanah atau memperburuk kualitas tanah. Kemudian ada jenis-jenis pelapukan. Yang pertama, eh, gini saja, saya akan menyebutkan semua dulu. Jadi, pelapukan itu ada pelapukan dibagi menjadi dua, yaitu ada pelapukan kimia dan juga pelapukan mekanis. Pelapukan mekanis sendiri itu prosesnya adalah pelepasan tekanan ketika batuan dalam kerak bumi kehilangan beban di atasnya akibat erosi. Batuan mengembang dan membentuk retakan lembaran. Proses ini menghasilkan bentuk lahan seperti kuba eksfoliasi, misalnya di Yosemite. Contoh lagi yaitu air yang masuk ke celah batu membeku, mengembang, dan memecah batu. Proses ini umum di daerah bersuhu di bawah titik yang biasa dinamakan frostwetting. Kemudian ada pertumbuhan akar dan kristalisasi garam. Akar yang tumbuh di celah batu menekan dinding batu hingga retak, sedangkan kristal garam yang terbentuk di gurun juga dapat menghancurkan batu. Melakukan mekanisme meningkatkan luas permukaan batuan sehingga mempercepat pelapukan kimia. Kemudian eh, ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia sendiri ini melibatkan reaksi antara mineral batuan dengan air, oksigen, dan asam. Jadi dalam pelapukan kimia ada yang namanya oksidasi. Oksidasi itu adalah misal contoh unsur logam seperti besi bereaksi dengan oksigen membentuk oksida besi. Hematit atau limatit memberi warna merah atau coklat pada tanah. Kemudian ada asam karbonat terbentuk dari air dan karbon dioksida. Asam ini melarutkan mineral seperti kalsit dan feldspar. Kemudian ada perlarutan. Beberapa batuan seperti batu kapur laut sempurna oleh asam karbonat membentuk gua-gua bawah tanah. Kemudian ada hujan asam. Apa sih hujan asam itu? Hujan asam itu disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang melepaskan es SO2 dan NO2 membentuk asam kuat di atmosfer yang dimana itu akan mempercepat pelapukan bangunan batu di daerah perkotaan. Jadi, misalnya terjadi hujan asam itu apabila apalagi kalau semisal itu asamnya asam kuat ya teman. Kalau semisal asam itu sangat kuat, maka asam itu dapat mencairkan apapun yang ada di sekitarnya, baik itu batuan, bangunan, apapun pokoknya. Tuh. Nah, jadi kemudian eh, pelapukan juga memiliki dampak ya teman-teman. Pelapukan itu dianggap merusak karena mengikis bangunan dengan batuan. Namun, tanpa kita sadari, pelapukan itu juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan kita di bumi, pelapukan itu ternyata memiliki manfaat juga, teman-teman. Jadi,
Tanah subur terbentuk dari batuan lapuk yang menyediakan unsur hara bagi tumbuhan. Nah, jadi eh, pelapukan itu juga bisa menyebabkan tanah subur karena semisal ada batuan yang lapuk, itu batuan lapuk itu memiliki unsur hara yang bermanfaat bagi tumbuhan. Jadi unsur hara itu menyerap ke dalam tanah, kemudian diserap oleh tumbuhan yang dimana itu akan berdampak positif bagi tumbuhnya tumbuhan atau tanaman gitu. Kemudian pelapukan juga menyebabkan pembentukan biji logam seperti tembaga dan aluminium yang bernilai ekonomi. Nah, produk pelapukan yang terbawa sungai ke laut turut memperkaya nutrien bagi organisme laut dan menyebabkan laut menjadi asin. Jadi dari erosi tadi, kemudian transportasi kayak material-material dari pelapukan ini tadi, itu juga bisa berpengaruh ke dalam eh, organisme di dalam laut karena itu menjadi sumber makanan atau sumber nutrisi bagi organisme di dalam laut. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu, teman-teman. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi pelapukan. Nah, pertama-tama kecepatan pelapukan itu ditentukan oleh beberapa faktor yang dimana jenis batuan dan komposisi mineral. Nah, jadi semisal eh, ada batuan nih, batuan ini komposisi mineralnya itu rendah. Jadi semisal komposisi mineralnya rendah itu otomatis gampang terlapuk. Terkena hujan sebentar aja udah lapuk lah. Tapi kalau misal komposisi mineral dalam batuan tersebut tinggi atau besar, maka itu juga akan memperlama proses pelapukan pada batuan tersebut, begitu teman-teman. Kemudian ada iklim iklim atau suhu tinggi dan kelembapan yang mempercepat pelapukan kimia. Nah, ini benar karena terutama di daerah dingin ya teman-teman. Itu eh, semisal ada daerah yang kayak kelembapan suhunya tinggi ya, itu kan panas ya teman-teman. Kalau semisal daerah dingin itu cenderung mengalami pelapukan mekanis, tapi kalau semisal suhu tinggi panas itu akan mempercepat pelapukan kimia karena panas itu bisa mempengaruhi komposisi mineral pada batuan yang dimana itu akan lama-lama batuan tersebut akan lunak karena terkena panas begitu. Kemudian ada faktor topografi, lereng curam mempercepat erosi, sedangkan dataran rendah memperlambatnya. Nah, jadi semisal ada sebuah lereng nih, lerengnya curam banget. Nah, kan itu buat contoh di Pacet. Nah, Pacet, Pacet atau Cangar lah, itu kan banyak tebing-tebing atau lereng-lereng curam yang dimana itu rawan sekali longsor, rawan rawan sekali terjadi erosi pada tanah daerah tersebut yang dimana jika terkena hujan terus-menerus apalagi sudah memasuki musim hujan itu akan rawan terjadinya longsor karena daerah di tanah-tanah tersebut batuan pohon kayu dan sebagainya itu akan mudah lapuk. Nah, kemudian itu akan terjadi erosi yang dimana nanti material-materialnya jika jatuh itu akan membahayakan bagi orang lain yang dimana itu bisa jatuh ke jalanan dan kita tidak tahu siapa tahu ada motor yang terlewat dan terkena tembok tersebut jadi lumayan bahaya teman-teman. Bukan lumayan lagi sangat berbahaya. Kemudian ada faktor waktu yang dimana semakin lama batu terpapar semakin besar tingkat pelapukannya. Nah, jadi misal nih eh, ada batu nih terkena tetesan air tapi tetesan air itu cuma satu tetes terus 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 gitu aja tapi itu terjadi dalam ribuan tahun jutaan tahun maka batu itu akan lapuk oleh waktu jadi begitu teman-teman. Kemudian ada aktivitas biologis akar hewan penggali dan mikroorganisme mempercepat penghancuran batu. Nah, kemudian eh, bagaimana sih pembentukan tanah? Nah, tanah terbentuk itu dari hasil pelapukan batuan dan penambahan bahan organik. Lapisan tanah terdiri dari beberapa horizon. Yang pertama, nah, jadi di sini kita sudah memasuki materi tanah ya teman-teman. Tadi kita membahas tentang erosi transportasi dan di sini kita sudah masuk
ke dalam materi tanah, yang dimana di sini dijelaskan ada jenis tanah, kemudian di buku juga dijelaskan bagaimana, kurang lebih bagaimana tanah itu terbentuk. Jadi tanah terbentuk dari hasil pelapukan, batuan, dan penambahan bahan organik. Lapisan tanah terdiri dari beberapa horizon. Horizon O, lapisan organik seperti daun dan sisa tumbuhan. Horizon A atau topsoil, tanah berwarna gelap, kaya humus dan sangat subur. Horizon E, zona pelindian, tempat pencucian mineral. Horizon B, zona akumulasi material yang tercuci dari atas, biasanya mengandung liat, oksida besi, dan kalsit. Horizon, horizon C, bahan induk, batuan dasar yang belum sepenuhnya terlapuk. Nah, proses pembentukan tanah itu dipengaruhi oleh bentuk, waktu, iklim, topografi, dan organisme. Kurang lebih sama seperti faktor terjadinya pelapukan itu. Tanah dapat berupa tanah residual atau terbentuk di atas batuan induk, atau tanah terangkut, material hasil transportasi air, angin, atau es. Nah, kemudian ada jenis-jenis dan karakter tanah. Beberapa tipe tanah penting meliputi loam. Loam itu adalah campuran seimbang pasir, lumpur, dan liat. Paling ideal untuk pertanian. Kemudian ada hard pan, lapisan keras akibat akumulasi mineral di bawah permukaan, menghambat pertumbuhan akar. Laterit atau oksisol, terbentuk di iklim tropis lembab, berwarna merah, kaya oksida besi dan aluminium bauksit. Kemudian ada tanah terendam atau paleosol. Tanah tua yang tertutup sedimen atau abu vulkanik digunakan untuk menelusuri iklim masa lalu. Nah, kemudian ada di sini terdapat dijelaskan tentang hubungan pelapukan dan siklus karbon global. Nah, pelapukan kimia berperan penting dalam mengatur iklim global dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Saat CO2 bereaksi dengan air membentuk asam karbonat dan melarutkan batuan, eh, sebagian besar karbon terperangkap sebagai kalsit atau CaCO3 di kerak bumi. Mekanisme ini mengurangi kadar CO2 di atmosfer dan menyeimbangkan suhu global. Jika aktivitas pelapukan menurun, CO2 meningkat dan suhu bumi naik, menunjukkan peran pelapukan sebagai pengatur alami iklim planet. Jadi, intinya pelapukan itu sangat penting terhadap iklim planet, yang dimana dijelaskan jika aktivitas pelapukan menurun, CO2 meningkat, yang dimana suhu bumi naik, yang dimana jika suhu bumi naik itu maka akan panas dan kita akan merasakan dampak panas tersebut. Kita tidak suka dong panas, tapi kita juga tidak suka kalau misal hujan terus. Jadi harus seimbang. Dengan adanya pelapukan ini itu bisa menyeimbangkan kondisi planet di bumi. Planet bumi, sorry. Nah, jadi kurang lebih seperti itu isi dari chapter 12. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah pelapukan sendiri itu proses fundamental yang sangat penting untuk membentuk bumi. Jadi pelapukan itu tidak hanya ternyata pelapukan itu tidak hanya merusak ekosistem atau menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, tapi pelapukan itu sebenarnya memiliki manfaat bagi kehidupan kita manusia. Contohnya seperti pertanian. Jadi pelapukan juga bisa menyebabkan tanah subur, yang dimana jika tanah subur maka eh, pertanian juga akan lancar. Kemudian eh, untuk urusan tanah sendiri, tanah yang bisa saya sebutkan tadi, tanah itu terbentuk dari kombinasi faktor biologis dan kimia, serta menjadi penghubung utama antara geosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, jadi setelah membaca chapter 12 itu diharapkan para pembaca dapat memahami proses-proses pelapukan, erosi transportasi, dan juga diharapkan manusia dapat mengelola sumber daya alam lebih bijak dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan demi masa depan anak-anak kita nanti. Jadi kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.